Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat kelas digital Google Classroom melalui HP Android. Tidak berlama-lama, langkah pertama yaitu kita mencoba mendownload Google Classroom melalui Play Store. Ya, ini Play Store. Lalu kita ketik kata kuncinya yaitu Google Classroom atau kelas Google. Nah, kita ketik pelan-pelan saja. Kebetulan di bawah sudah pernah dicari. Nah, ini tampilannya Google Classroom. Kita bisa lihat di bawahnya. Oh, ternyata reviewnya sebenarnya tidak begitu bagus. Cuma 3,8, tidak sampai 4. Dan di notifikasi juga ternyata testimoninya kurang bagus ya. Ada yang coba kasih bintang 1. Tapi tidak apa-apa. Kita akan coba belajar menggunakan aplikasi ini, semoga ke depan nanti bisa bermanfaat. Lalu kita install. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, terinstall. Baik, nah terinstall. Kita langsung membuka atau open. Ya, tampilannya seperti ini. Kita mulai, kita sentuh get started. Ya. Nah, ini ada beberapa akun yang akan dipilih, mana saja silahkan. Dan saya pilih salah satu untuk menjadi guru. Nah, di sini akan berperan sebagai guru. Nah, lalu dibuka, ini kebetulan sudah ada beberapa kelas yang telah dibuat. Nah, kita akan buat kelas baru. Caranya bagaimana? Lihat pojok kanan atas, di situ ada. Oh ya, ini kita lihat tampilannya dulu, menu-menunya seperti apa. Nah, lalu kita buat kelas di pojok kanan atas, tanda plus. Kita create class atau membuat kelas. Nah, ini ada persetujuan. Di sini ada G Suite for Education, ini gratis ya, tapi harus bikin domain dulu khusus domain sekolah. Dan ini kapasitasnya tak terbatas. Beda dengan Google Classroom yang akan kita buat, ini kapasitasnya terbatas karena ini menggunakan akun personal. Nah, kita checklist lalu kita mulai. Nah, create class, kita diminta untuk memberi nama kelasnya, kelas apa. Nah, saya ketikkan di sini contohnya. Ini bisa bervariasi sih. Bisa mata pelajaran atau bisa tema. Nah, ini saya khususkan untuk IPS tema 1. Berarti isinya kurang lebih ya tentang mata pelajaran IPS yang tercantum atau termuat dalam tema 1. Section atau bagiannya ini bebas ya, diisi tidak diisi. Ini sekedar informasi, yaitu kelas 6A. Karena kebetulan ini kelas yang diampu. Ruang kelas tidak usah, subjek juga tidak perlu. Jika kalau diisi juga tidak masalah. Ya, proses membentuk kelas atau membuat kelas. Nah, sudah jadi tampilan kelasnya seperti itu. Dan informasinya IPS tema 1 kelas 6A, dan di bawah itu ada semacam wall ya, kayak seperti di Facebook untuk mencantumkan pengumuman. Nah, di sini ada stream atau aliran. Nah, kita lihat di aliran di bagian informasinya, bagian settingnya, kita bisa rubah-rubah seperti yang sudah kita susun tadi. Di bawah general, class code. Nah, itu nanti akan berguna itu untuk siswa membentuk. Nah, ini kita pengaturannya kita buat. Student can only comment, ya hanya siswa atau hanya guru saja yang boleh komen. Dan notifikasi atau pemberitahuannya bisa disembunyikan atau bisa ditampilkan. Kan nanti ada siswa yang mengerjakan, menjawab dan sebagainya. Nah, ini general class code, ditahan saja lalu dilepas akan tercopy. Itu yang nanti akan digunakan siswa untuk join kelas atau bergabung dengan kelas kita. Nah, ini di sini kita bisa membuat semacam pesan.
Selamat datang, selamat bergabung di kelas yang baru dibentuk. Nanti ini akan dibaca oleh siswa yang bergabung dan bisa berkomen juga ketika kita aktifkan pengaturan komentar untuk siswa atau student. Ya, kita ke bagian classwork atau bagian tugas-tugas. Nah, ini ada teacher. Kita bisa menambahkan guru pendamping. Kebetulan misalnya yang mengajar IPS ada 2 orang guru, nah kita bisa tambahkan, kita masukkan emailnya, lalu kita bisa memasukkan siswa untuk masuk ke kelas itu untuk menginvite atau mengundang. Tapi ini tidak saya sarankan ya, karena kita tidak hafal email-email banyak siswa. Nanti kita gunakan cara yang kedua. Nah, ini bagian penugasan, ada assignment atau tugas. Nah, ini bisa ditulis perintah-perintah tugas, perintah-perintah penugasan kepada siswa. Misalnya, buatlah gambar atau buatlah peta karena kebetulan IPS. Nah, ini perintahnya bisa ditulis di situ. Ya, itu perintahnya sudah diketik. Nah, ini bawahnya ada poin 100 ketika sudah jadi, siswa sudah mengumpulkan, kira-kira akan mendapat nilai berapa, maksimal 100 itu bebas. Nah, untuk tanggal rilis penugasannya bisa kita atur juga, tanggal berapa, jam berapa, topiknya apa. Ya, ini kalau selesai, nanti di pojok kanan atas itu ada segitiga, itu nanti untuk mengirimkan atau post tugas yang sudah kita ketik. Nah, sudah disentuh. Nah, lalu tampilannya seperti itu. Ini tugas assignment untuk siswa. Ya, itu di bagian stream, apa yang kita cantumkan tugasnya akan muncul di situ. Seperti wall pada medsos ya. Lalu yang kedua, question berupa pertanyaan. Nah, ini bisa kita ketik secara manual pertanyaan-pertanyaan, baik berupa pertanyaan jawaban pendek ataupun pertanyaan dengan jawaban berganda atau pilihan ganda. Nah, ini saya ketik sebuah pertanyaan dengan jawaban pendek. Nah, di bawahnya juga ada poin, itu kita bisa mengatur nih kalau betul nilainya berapa sih gitu. Nilai maksimalnya berapa, itu bisa disesuaikan. Kemudian tanggalnya kapan soal itu dirilis, itu juga bisa kita atur. Waktunya juga ada. Nah, ini. Nah, di bawahnya juga ada kolom yang harus diaktifkan apa tidak. Itu tentang siswa boleh mengedit jawaban apa tidak, itu custom ya, bebas mau di seperti apa, mau diaktifkan apa tidaknya. Nah, itu sudah jadi tampilannya seperti itu, ada pertanyaan pendek. Nah, lalu kita buat juga pertanyaan dengan multiple choice untuk memilih beberapa jawaban dan dipilih salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, di bawahnya ada instruksional, itu petunjuk mengerjakannya, boleh diisi boleh tidak. Tapi kalau soal pilihan ganda mas sudah cukup jelas ya, itu maknanya suruh apa sudah jelas. Lalu kita atur pilihan jawabannya apa, short answer atau multiple choice. Nah, tadi sudah short answer, sekarang atau jawaban pendek, sekarang jawaban dengan beberapa variasi jawaban. Nah, siswa diminta memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Ini sudah diketik. Ya, di bawah ada pengaturannya, apakah siswa boleh mengedit apa tidak jawabannya sudah dikirim. Nah, nanti diperiksa dulu, setelah itu di post
atau dikirim pertanyaannya melalui icon berbentuk segitiga tadi. Yaitu di bawahnya ada material itu bahan ajar ya. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin memberikan material atau bahan ajar berupa slide presentasi, itu juga bisa dikirim di situ, atau gambar-gambar juga iya. Nah, itu ngambilnya dilampirkannya bisa dari Google Drive, ini My Drive bisa ada. Nih. Dan juga untuk kuis tadi bisa diketik manual, bisa juga kita ambil dari Google Drive tadi yang kemarin sudah kita buat, misalkan melalui Google Form itu bisa di post di situ. Jadi lumayan pilihannya lumayan banyak. Nah, sekarang kita akan coba berperan sebagai siswa, di mana siswa tersebut akan berusaha bergabung dengan kelas yang dibuat oleh guru. Nah, siswa download terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita lihat. Nah, ini akunnya sudah beda. Nah, kita sentuh pojok kanan atas. Nah, sekarang join kelas. Nah, ini diperlukan kode kelas yang tadi kita copy, kita paste di sini. Kita tempel di sini, bisa ditulis lalu diketik lagi di kolom ini juga bisa. Nah, akhirnya siswa masuk atau mengikuti kelas yang telah dibuat oleh guru. Nah, siswa melihat apa-apa yang sudah tercantum di situ. Ada siswa yang lain juga ini kebetulan. Bisa ikut berkomentar, menimpali apa yang dipost oleh guru tersebut. Nah, siswa nanti akan mendapat notifikasi. Nah, seperti yang ada di itu tugas-tugas yang sudah diketik oleh guru. Nah, ini salah satu tugasnya, bisa langsung dijawab. Ketika sudah dipilih jawabannya, lalu hand in, dikirimlah jawabannya. Nah, lalu kita juga siswa bisa mengisi tugas-tugas yang lain, bisa mengerjakan tugas yang lain. Nah, ini kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, karena siswa sudah mengerjakan, tentunya guru pasti tahu apa yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, ini sekarang kita bisa lihat tampilannya. Ya, ini sebagai guru kita lihat ada notifikasi, ternyata ada yang berkomentar di situ. Ada 2 siswanya berkomentar, menimpali untuk menjawab, dan juga ada siswa yang sudah menjawab. Nah, kita lihat di classwork-nya, kita sentuh pertanyaannya. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Nah, Tony Stark sudah menjawab Thailand dan jawabannya betul. Guru memberikan nilai 100. Nah, dikasih pesan juga, selamat, atau kamu sudah menjawab dengan benar. Itu untuk memotivasi siswa. Ya. Nah, untuk mengecek jawaban yang lain bisa disentuh pertanyaannya. Ini di oke saja. Jadi akan tersimpan hasil rekapannya. Nanti pertanyaan yang lain tinggal disentuh, lalu di situ akan terlihat mana saja siswa yang sudah mengerjakan dan bisa dikasih nilai, diberi nilai. Ya, ini tampilannya di kelas-kelasnya. Nah, lalu siswa mengecek, sudah dikasih nilai sama gurunya. Nah, ini Tony Stark mengecek akunnya, ada notifikasi dari gurunya. Nah, ternyata sudah ada nilainya 100. Nah, itu ada ucapan selamat, jawaban kamu benar. Ya, begitu cara kerjanya Google Classroom. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe channel kami.
JWI Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.